Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran fikih kelas 6, bab 4, yaitu tentang jual beli. Nah, bagaimana Islam mengatur cara jual beli? Bagaimana seharusnya jadi penjual? Bagaimana seharusnya kalau jadi pembeli? Kita baca bersama-sama. Allah telah menciptakan manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain. Supaya apa? Supaya saling tolong-menolong. Ya, jadi kita manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Ya, kita pasti membutuhkan orang lain. Karena apa? Karena kita ini harus saling tolong-menolong, membutuhkan orang lain supaya bisa hidup. Ya, untuk memenuhi semua kebutuhan hidup kita. Ya, baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, dan lain-lain. Ya, jadi kita ini nggak bisa hidup sendiri. Ya, contoh paling gampang aja, kita kan makannya nasi. Apa mungkin kita bisa menanam sendiri, kemudian merawat padi itu sendiri, kemudian kita panen sendiri, ya? Butuh waktu berapa bulan itu hanya untuk mau makan nasi? 3 bulan, bayangkan, mulai dari padi itu ditanam, kemudian sampai dipanen jadi beras, itu butuh waktu 3 bulan. Bayangkan kalau kita nggak punya tetangga, ya. Bayangkan kalau kita ini hidup sendiri, benar-benar sendiri, ya, nggak punya tetangga, nggak ada orang lain di situ, mau makan nasi aja butuh waktu 3 bulan untuk menunggu, ya. Nah, jadi apa? Itu adalah bukti bahwa manusia itu hidup membutuhkan orang lain, ya. Nah, adapun cara jual beli tersebut yang sesuai dengan kehendak Allah adalah menurut prinsip suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam hidup bermasyarakat. Jadi, jual beli ya, antara penjual dan pembeli itu harus saling ridho, harus suka sama suka. Nggak boleh ada keterpaksaan. Ya, harus saling ridho. Misalnya, ya, Ustazah mau beli beras 1 kilo, ya, ke toko, ya. Ini harus suka sama suka. Ustazah beli karena butuh, ya, karena butuh beras, dan penjualnya tadi, tokonya tadi menjual beras dengan harga misalnya 1 kilo 15.000 rupiah. Tidak ada keterpaksaan, ya, tidak boleh ada yang merasa terpaksa. Ya, Ustazah beli beras harganya 1 kilo 15.000. Ya, ikhlas mengeluarkan uang 15.000 untuk mendapatkan beras 1 kilo. Ya, Ustazah ikhlas nih, ikhlas mengeluarkan uang ini, tidak merasa terpaksa. Ya. Nah, penjualnya tadi juga ikhlas menjual beras tadi itu, tidak merasa dipaksa harus menjual. Ya. Jadi, orang yang melakukan jual beli itu dua-duanya harus ikhlas. Ya, harus suka sama suka. Ya. Dia suka menjual beras itu dengan harga 15.000, dia ikhlas. Ya, dia ikhlas menjual berasnya tadi dengan harga 15.000. Ustazah juga ikhlas mengeluarkan uang 15.000 untuk membeli 1 kilo beras. Nah, itu namanya ikhlas, suka sama suka. Tidak ada yang merasa dipaksa. Ya, terbuka dan bebas dari unsur penipuan. Nah, jadi tidak boleh ada yang sengaja mau menipu. Ya, nggak boleh. Misalnya, beras ini aslinya harganya 15.000. Tapi si penjual misalnya dia mau mendapatkan untung yang lebih banyak. Akhirnya dijual lah beras tadi dengan harga 17.000 misalnya. Itu berarti ada unsur penipuan. Beras ini aslinya harga 15.000, tapi dijual dengan harga 17.000. Pembelinya nggak tahu berasnya harganya berapa seharusnya. Ya, itu namanya penipuan. Si penjual tadi berusaha mau menipu pembelinya. Nah,
Sebaliknya, misalnya ada pembeli yang dia ini membayar dengan uang palsu. Nah, itu juga penipuan berarti, ya. Jadi antara dua orang ini, antara penjual dan pembeli harus sama-sama jujur, ya. Tidak boleh ada penipuan di dalam jual beli ini, ya. Penjual juga harus jujur, pembeli juga harus jujur. Nah, kalau semuanya ini jujur, maka apa? Jual beli ini tadi akan mendatangkan manfaat, ya. Pembeli mendapatkan manfaat, penjual juga mendapatkan manfaat. Tapi kalau ada penipuan di dalam jual beli tadi ini, ada salah satu pihak yang mau menipu, maka apa? Ya, tidak ada manfaat di dalam jual beli itu. Salah satu pihak akan merasa dirugikan, ya. Misalnya tadi ya penjualnya yang nakal, penjualnya menaikkan harga sesuka hatinya. Yang harusnya beras ini harganya 15.000, dia jual 17.000. Ya, akhirnya pembeli merasa rugi, ya kan? Rugi karena dia dapat harga yang lebih mahal dengan kualitas yang seharusnya tidak seperti itu. Nah, sama kalau pembelinya itu nakal, dia membeli dengan uang palsu, akhirnya yang rugi siapa? Yang rugi penjualnya, ya kan? Dia dapat uang palsu, nggak bisa dipakai untuk beli lagi, ya kan? Nah, jadi itu ya, dalam praktek jual beli, kedua orang ini antara penjual dan pembeli, yang pertama harus suka sama suka, ridho, ikhlas, ya, tidak ada yang merasa dipaksa. Yang kedua harus bebas dari unsur penipuan, ya, tidak boleh ada yang menipu kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Nah, ini ya, syarat jual beli ini ada di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dengan jalan yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Itu ya, jadi syarat perdagangan, syarat melakukan jual beli itu harus suka sama suka, ridho, ya, ikhlas. Itu. Dari ayat itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang menjadi syarat atau yang menjadi kriteria suatu proses jual beli yang benar dan sah itu adalah unsur suka sama suka di dalamnya. Ya, jadi yang menjadikan jual beli itu sah, benar, itu adalah apa? Harus suka sama suka. Ya, penjual ini suka dengan menjual barangnya, pembeli juga suka ketika dia membeli barang itu. Tidak ada yang merasa dipaksa, itu ya. Intinya itu ya, jual beli itu sah kalau tidak ada paksaan di dalamnya. Segala bentuk transaksi yang tidak ada unsur suka sama suka, maka transaksi itu adalah batil, yang berarti memakan harta orang lain secara tidak sah. Nah, jadi kalau misalnya ada yang jual belinya ini karena terpaksa, ya, misalnya pembelinya nggak ridho, ustazah nggak ridho, kok mahal banget sih harganya? Nah, itu kan berarti tidak suka, ya kan? Misalnya mau beli beras tadi, ya, padahal biasanya harganya beras itu 15.000, tapi kenapa di toko ini dia jualnya 20.000 misalnya, kan lebih mahal, ya kan? Terus ustazah merasa tidak ikhlas, ya, nggak ikhlas, kok mahal banget harganya, padahal harusnya nggak segini. Ya, itu kan berarti ada unsur tidak ridho, tidak suka, ya kan? Nah, itu berarti apa? Jual belinya batil, jual belinya salah. Ya, karena apa? Karena ada unsur penipuan di situ.
ya. Harusnya beras itu harganya 15.000, tapi penjual dia menjual berasnya dengan harga 20.000, lebih mahal dari yang lain. Ya, kalau tidak ada unsur ridho, tidak ada dua-duanya ini tidak ikhlas, maka proses jual beli tadi itu batil atau apa? Salah, ya, tidak sah begitu. Oke ya. Besok kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini menarik ini. Nanti jadi jual beli itu nggak cuma antara satu orang dengan orang yang lain. Tidak sesimpel itu. Nanti misalnya apa namanya? Pabrik besar. Nah, ini udah skalanya udah besar. Pabrik sepatu misalnya, besar sekali kan. Dia menjual sepatu itu satu bulan itu bisa ribuan sepatu dia jual. Nah, ini kan berarti uangnya sangat besar sekali. Ini rawan penipuan, ya. Orang kalau sudah lihat uang banyak, itu kan biasanya tergoda, ya kan? Siapa sih orang yang nggak pengen uangnya banyak, ya kan? Makanya, makanya ya Islam mengatur jual beli, ya harus diatur. Tidak ada yang merasa terpaksa dan tidak boleh ada penipuan di situ. Jadi bukan hanya satu orang beli kepada satu orang, tidak, tapi nanti skalanya bisa lebih besar lagi. Misalnya pabrik sepatu dia butuh karet, ya, dia butuh karet sebagai bahan sepatunya, maka dia membeli ke petani karet, ya. Dia butuh kain untuk tali sepatunya, dia membeli kemana? Ke pabrik kain. Nah, ini sudah perdagangan dengan skala yang besar antara pabrik dengan pabrik yang lain. Itu uangnya sangat besar sekali. Tapi tetap prinsipnya sama. Prinsipnya sama, harus saling ridho dan tidak ada penipuan di situ. Begitu ya? Oke, cukup sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini.